Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Hutan Gunung Kerinci. Cerita ini ditulis oleh Alan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hutan Gunung Kerinci. Saya harus segera kembali ke Gunung Kerinci karena di sana ada teman-teman dari Jakarta yang pasti khawatir menunggu. Sebaiknya pulihkan terlebih dahulu tenaga Tuhan. Tapi saya harus segera tiba di kaki Gunung Kerinci. Salah satu dari kami hilang secara misterius di sana dan saya yakin kalau sahabat saya itu masih hidup. Hilang? Aku mengangguk. Di halaman rumah gadang yang ditumbuhi pepohonan besar, Aziza bercerita padaku tentang perihal ayahnya yang hilang seperti fatan. Tidak ada angin dan tidak ada hujan, tiba-tiba saja dia menghilang dari pandangan. Aziza duduk persis di hadapanku. Dia begitu menjaga sekali kehormatannya. Sangat lembut tutur bahasanya. Dia begitu menjaga adat budaya Melayu Sumatera. 3 tahun yang lalu laki-laki yang sangat saya hormati hilang di Gunung Kerinci. Semua warga sudah membantu untuk mencari ayah, tapi tidak juga ditemukan. Tidak ada tanda-tanda kalau ayah dimakan oleh binatang buas. Bahkan sampai hati saya berdoa kepada Tuhan Yang Esa, jika ayah masih hidup, kembalikan dia ke hadirat kami. Jika sudah almarhum, saya ikhlas, asal jasadnya diketemukan agar supaya saya bisa memakamkannya secara layak. Wajahnya pucat, matanya sayu, namun tidak lagi menitikkan air mata, karena air mata itu sudah habis menetes di setiap saat merindukan seorang ayah. Ternyata benar dugaanku. Dari pertama kali aku melihat wajahnya tersimpan kesedihan, dan kesedihan itu adalah kehilangan sosok ayah beberapa tahun silam. Lalu, usaha apa saja yang sudah dilakukan oleh warga untuk mencari keberadaan ayah kamu? Hikayat para penduduk asli di hilir Gunung Kerinci, terdapat sebuah danau yang ada air terjunnya. Dan di danau tersebut terdapat pintu masuk ke dalam kampung para bunian. Kalau begitu kita ke sana saja. Tidak semudah itu Tuhan. Kita harus tahu terlebih dahulu apa syarat dan akibat yang harus kita tanggung setelahnya. Kalian berdua bisa menziarahi suku adat kampung ini. Cari tahulah kepada beliau. Insya Allah jika kehendak, semua tidak ada yang mustahil. Jelas Ibu Aziza yang tiba-tiba muncul di hadapan kami. Aku dan Aziza menuju rumah kepala suku adat kampung untuk mencari penjelasan dan arahan agar bisa masuk ke dalam kampung para bunian. Baru saja kami berdua tiba di depan rumahnya, pintu terbuka dengan sendiri. Ternyata kepala suku adat sudah mengetahui kedatangan kami berdua. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Cipu Aziza. Pada apa gerangan berkunjung ke gubuk saya? Datuk, kami berdua ingin mencari tahu bagaimana caranya agar bisa masuk ke dalam kampung para bunian. Itu sangat berbahaya jika kalian masuk ke dalam kampung para suku bunian. Maka kalian tidak akan pernah bisa kembali lagi keluar dari kampung gaib tersebut. Kecuali apa, Datuk? Kecuali jika Allah menghendaki. Jadi masih ada harapan untuk kami. Berangkatlah ke hilir Gunung Kerinci. Di sana ada danau dan air terjun.
Masuklah kalian ke dalam danau tersebut karena itu adalah salah satu jalan pintas masuk ke dalam kampung Bunian. Pesan saya, perbanyaklah berdoa memohon pertolongan pada Allah agar kalian dilindungi. Aku dan Aziza siang itu berangkat menuju hilir Gunung Kerinci. Semangat Aziza untuk menemukan ayahnya kembali begitu menggebu-gebu. Karena sudah lama mereka tidak bertatap muka. Matahari mulai turun ke daratan. Cahaya tidak lagi sepanas tengah hari untuk sampai ke Gunung Kerinci. Aku dan Aziza harus melalui daerah Kayu Aro. Di pertengahan jalan aku dan Aziza berhenti sejenak di halaman sebuah bangunan tua. Itu adalah rumah sakit peninggalan kolonial Belanda. Jelas Aziza padaku yang menatap aneh dengan bangunan tua tersebut. Aku merasa ada sesuatu aura negatif yang terpancar dari gedung tersebut. Kita ke sana terlebih dahulu. Untuk apa? Tidak tahu kenapa hatiku ingin sekali melihat keadaan di dalam. Angin kencang menerbangkan daun-daun tua yang berserakan di halaman rumah sakit peninggalan kolonial Belanda tersebut. Lantainya yang kotor tak terawat membuat suasana semakin terlihat suram. Jendela yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya akibat hembusan angin malam yang begitu kencang. Karena aku dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa. Ada anak kecil yang saling berlarian di hadapanku. Seorang wanita berpakaian serba putih merayap di tembok dan seorang perawat wanita tanpa alas kaki berjalan dengan kaki terbalik. Bulu kuduk berdiri, perasaanku mulai tidak enak. Mereka yang tidak dapat terlihat oleh manusia biasa berjalan semakin dekat ke arahku dan Aziza. Kamu juga bisa melihat mereka? Tanya kepada Aziza. Aziza mengangguk datar, masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sebaiknya kita segera keluar dari tempat ini. Aziza menarik tanganku mencari pintu keluar karena pikirannya tidak fokus. Aku dan Aziza semakin masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Di mana pintu keluarnya? Semua pintu tertutup, kita harus lewat pintu belakang. Suara cekikikan para anak-anak kecil yang bermata hitam membuat telinga sakit. Belum lagi suara tangisan dari setiap lorong kamar rumah sakit tersebut. Dari lorong depan terlihat seorang perawat sedang berjalan ke arah kami sambil menenteng sendal jepitnya. Karena penasaran kami melihat ke arah bawah, ternyata kakinya terbalik. Jari jemarinya di belakang sedangkan tumitnya di depan. Aku dan Aziza kembali lari mencari tempat aman. Dari arah berlawanan kami bertabrakan dengan Boma, Murni dan Sonia. Sehingga dengan refleks kami berteriak kaget. Fauzan! Kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Lalu itu siapa? Ini Aziza, panjang ceritanya. Nanti setelah kita keluar dari tempat ini aku ceritakan. Iya benar, sebaiknya kita harus segera keluar dari rumah sakit tua ini sebelum maghrib tiba. Kami pun melanjutkan perjalanan ke hilir Gunung Kerinci. Walaupun matahari mulai tenggelam dimakan oleh waktu, gelap gulita, hanya ada cahaya dari senter Aziza. Aku, Boma, Murni dan Sonia berjalan di belakangnya sambil selingkuhan. Tunggu deh, sepertinya di depan ada pasar malam. Banyak sekali warga di sana. Ya, kita singgah dulu saja, perutku sudah lapar. Tapi bagaimana bisa di tengah hutan seperti ini ada pasar malam? Boma sudah meluncur duluan masuk ke dalam pasar malam tersebut. Tanpa pikir panjang kami pun berjalan di belakangnya, mengelilingi pasar malam yang terlihat begitu aneh sekali. Tapi entah kenapa kami biasa-biasa saja. Keraguan mulai terbesit di hati kami. Anehnya kami seakan tidak memperdulikannya, apalagi ketika melihat goyangan para pengunjung pasar malam itu yang tambah asik mengiringi alunan musik Melayu. Yang diiringi merdunya suara bidu wanita, mereka mendendangkan pantun-pantunnya enak didengar. Setelah bosan dengan pertunjukan itu, kami pun kembali berkeliling pasar malam itu, memperhatikan segalanya yang ada. Bermacam keanehan kami temukan, tapi entah apa sebabnya kami seakan tidak peduli. Boma membeli secangkir kopi hitam dan pisang goreng. Setelah membeli, dia pun mengeluarkan uang dari dalam saku celananya. Kami tidak menerima uang. Jadi saya harus bayar pakai apa?
kamu bisa menukarkan barang di sini. Tapi saya tidak punya barang yang bisa ditukar. Kamu bisa tukar dengan salah satu teman kamu itu. Aziza mendekat ke arah pedagang tersebut dan memberikan selendang yang terlilit di lehernya. Apakah selendang ini cukup untuk membayar semuanya? Pedagang tersebut mengangguk-angguk girang. Kami berlima mulai berpikir keras, mulai merasa curiga dengan pasar malam dan semua warga yang ada di sana. Mereka tidak membutuhkan uang, mereka tidak mau uang. Jika mau barang, mereka saling bertukar sesuatu. Ada yang aneh. Aku berjalan mendekat ke arah segerombolan laki-laki yang sedang main catur. Maksud hati ingin mendengarkan perbincangan mereka, tapi betapa terkejutnya aku di saat tahu kalau kaki semua warga yang ada di pasar malam itu terbalik, jari jemari di belakang dan tumitnya di depan. Oh Tuhan, ada apa? Kamu lihat kaki-kaki mereka? Aku sudah memperhatikannya dari tadi kalau mereka adalah bangsa Bunian. Boma, Murni, dan Sonia hampir pingsan di saat tahu kalau orang-orang yang lalu lalang di hadapannya semua kakinya terbalik. Jari jemarinya di belakang dan tumit di depan. Tapi untungnya Aziza memberi kode kepada kami agar tenang dan tidak histeris. Sedari tadi aku merasa ada orang tua yang sedang memperhatikan kami berlima. Tapi tidak tahu siapa, dia menatap kami dengan tatapan menaruh rasa curiga. Biar saya yang bertanya kepadanya. Tunggu, aku ikut. Laki-laki parubaya masih memperhatikan kami dengan penuh teliti. Raut wajahnya terlihat sangar karena kumis dan jenggot yang panjang tidak terurus. Baju teluk belangga yang ia kenakan sudah terlihat usang sekali. Kami perhatikan sedari tadi Pak Ci ini menatap kami dengan sinis. Kalau boleh saya tahu ada apa gerangan? Seharusnya saya yang bertanya pada kalian. Ada perlu apa datang di kampung kami? Bukankah dunia kita sudah ada pembatasnya? Lalu kenapa kalian langgar batas tersebut? Apa maksud Pak Cik? Kami tidak paham. Kamu lihat mereka yang ada di sini itu adalah bangsaku, bangsa kaum Bunian. Aku dan Aziza melirik ke asal orang-orang yang dimaksud oleh Pak Cik tadi, dan ternyata mereka semua yang ada di tempat itu adalah masyarakat Bunian. Makhluk halus yang dipercayai keberadaannya oleh bangsa Melayu dan Minangkabau di Sumatera. Di saat kami membalikkan pandangan ke arah Pak Cik, dia sudah lenyap bagai ditelan bumi. Yang lewat di hadapan kami saat itu adalah angin semilir yang mengibas-ibaskan baju kurungnya Aziza. Kemana orang tua itu? Kita harus segera keluar dari tempat ini sebelum terlambat. Dengan rasa was-was kami berlima mencari jalan keluar. Kami menghindar dari acara pasar malam tersebut. Namun karena keteledoran, Sonia tertinggal di pasar malam. Dan dengan sekejap mata saja, pasar yang tadi ramai penuh alunan lagu dan gemerlap lampu seketika hilang menjadi gelap gulita, sunyi dan hampa. Sonia! Sonia! Tangis haru kembali pecah ketika harus lagi kehilangan sahabat. Tidak tahu kami semua harus berbuat apa. Satu demi satu di antara kami hilang raib, bagaikan digulung waktu yang begitu cepat. Sebaiknya kita harus segera tiba di hilir hutan Gunung Kerinci sebelum terlambat. Dengan tekad dan kesedihan yang mendalam, kami berjalan di gelapnya malam menelusuri hutan Gunung Kerinci hingga bertemu sebuah danau yang di atasnya terdapat air terjun. Deras bunyi air terjun jatuh menghantam danau. Malam yang gelap dapat diatasi dengan cahaya-cahaya kecil yang Tuhan kirim untuk kami. Namun rasa dingin di kaki Gunung Kerinci ini begitu menyiksa tubuh, hingga Murni terjerembab dan menggigil karena begitu kedinginan. Aziza berjalan mendekat ke arah Murni. Dengan hangat ia memeluk tubuh wanita cantik dan anggun asli metropolitan. Gigi-giginya saling gemetar menahan dingin. Tak kuasa lagi dia membuka suara. Kamu harus kuat, Murni. Aku memberi semangat padanya sambil melepas jaket dan kuberikan padanya. Untung-untung bisa mengurangi rasa dinginnya menyiksa. Ya Murni, kita harus yakin bisa melewati rintangan ini semua. Bunyi derasnya air terjun yang jatuh menghantam danau sudah samar-samar terdengar di telinga. Sebentar lagi kami akan tiba di bibir danau tersebut. Sebentar lagi kita tiba di tujuan.
ucap Aziza, sedangkan aku dan Boma membopong tubuh Murni yang masih lemas untuk berdiri sendiri. Sebaiknya kita beristirahat sejenak di sini sampai pagi hari tiba. Kantuk, lelah, letih, dan lesu. Perasaan kami menjadi satu, tidak karuan, bingung dengan apa yang terjadi di depan mata kami sendiri. Anak manja asli Jakarta yang berniat mencari hiburan di Jambi, namun malah lain kenyataannya yang terjadi. Kami semua harus menghadapi misteri mengerikan yang tidak pernah kami alami sebelumnya. Sosok hantu bermukena kotor dan kusam terus meneror kami. Perlahan mata Sonia terbuka, tubuhnya menggeliat sakit dengan berusaha bangkit dari pingsannya. Dia melihat kanan dan kiri untuk memastikan kalau dirinya baik-baik saja. Sedikit terasa nyeri di bagian kepala. Mungkin akibat benturan benda tumpul yang membuatnya tidak sadarkan diri. Angin berhembus kencang menerbangkan daun-daun tua yang ada di sekitarnya. Di mana ini? Kanan dan kiri yang terlihat hanya pepohonan menjulang tinggi. Tidak ada satu orang pun di sana. Yang terdengar di daun telinganya hanya bisikan alam yang kadang terdengar merdu dan kadang-kadang pula begitu menyeramkan. Sonia berjalan mencari pertolongan tidak jauh dari tempatnya pingsan tadi. Terlihat ada perumahan yang bangunannya sudah terlihat begitu tua. Sonia mendekati perumahan tersebut dengan harapan kalau ada orang yang bisa menolongnya. Permisi, ada orang di dalam? Lama tidak ada jawaban, namun telinga Sonia mendengar kalau ada bunyi derap langkah yang mendekat ke arah pintu. Lama Sonia menunggu orang tersebut membukakan pintu. Karena tidak sabar, dia mengulang lagi untuk mengetuk pintu tersebut dengan tenaga yang lebih kuat dari yang awal. Mungkin orang ini tidak ingin diganggu, ucap Sonia sambil menjauh dari rumah tersebut. Dia menuju ke sebuah sungai. Baru saja sampai di bibir sungai, dia melihat seorang anak muda yang begitu tampan sekali. Putih bersih, hidung mancung, badan bidang, serta rambut yang sedikit gondrong membuat siapa saja yang melihatnya akan tergoda. Pemuda itu sedang termenung di sungai, tidak tahu apa yang sedang dilamunkan. Sonia terpesona melihat ketampanan pemuda tersebut seakan-akan kena sihir. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Yang ada dalam otaknya saat itu hanyalah kenikmatan jika mampu berkenalan dengan pemuda tersebut. Sonia terperosok ke dalam sungai. Pemuda tadi menoleh ke asal suara dan langsung saja menolong Sonia dari maut yang diperbuat oleh dirinya sendiri. Sonia berada di pelukan pemuda tampan tersebut. Dinginnya air sungai tidak lagi terasa karena hangatnya pelukan pemuda tampan penghuni Gunung Kerinci itu. Mereka berdua sudah berada di tepian bibir sungai. "Kamu baik-baik aja?" tanya pemuda tersebut dengan jarak pandang mata Sonia begitu dekat. Sonia masih terbengong, dia tidak kuasa berkata apa-apa. Hanya desahan pelan yang berdesir dari bibir seksinya, sedangkan pemuda berwajah bak bidadara dari langit itu semakin terlihat seksi karena basah kuyup. Dengan refleksnya, Sonia mengarahkan tangan ke wajah si pemuda. Dia menyibakkan beberapa helai rambut yang berada di wajahnya. Semakin terlihat sempurnalah ketampanan pemuda itu. Dengan lembut pemuda tersebut meninggalkan Sonia yang masih terpesona oleh ketampanannya. Sungguh Sonia sudah dibuat jatuh hati. Dengan rasa penasaran dia mengikuti pemuda tadi. Berjalan menuju pedesaan yang sepertinya belum tersentuh arus globalisasi. Masih terlihat indah dan segar. Tunggu. Sonia menghentikan langkah pemuda tadi. Seketika langkah gagah si pemuda berhenti menoleh ke arah Sonia. "Apakah Puah butuh bantuan?" Saya tersesat. Saya harus mencari teman-teman saya. Apa kamu bisa membantu? Sonia berharap kalau pemuda tersebut mau membantunya. "Jauh sekali Puan sudah berada di alam yang berbeda dengan sanak kerabat." Maksudnya? Pemuda itu tidak menjawab, melainkan meninggalkan Sonia begitu saja. Dia seperti tidak ingin memberitahu secara jelas di mana Sonia berada. Buktinya saja dia selalu menghindar jika ditanya. Sonia kehilangan jejak pemuda itu. Dia duduk bersandar di sebuah pohon yang berdahan rindang. Sambil sesekali menggigil kedinginan karena bajunya ia kenakan masih basah akibat terjebur ke dalam sungai. "Pakailah ini."
Pemuda itu menyodorkan seperangkat pakaian kurung kaum wanita Melayu. Sonia mengenakan pakaian tersebut, tapi lagi-lagi pria itu hilang dengan misterius. Kemana perginya dia? Setelah salin pakaian, Sonia berkeliling kampung tersebut. Di sana banyak sekali orang-orang beraktivitas layaknya manusia biasa. Padahal mereka adalah sebangsa jin yang dipercaya oleh masyarakat Melayu dan Minangkabau dengan sebutan Bunian. Fatan, ucap Sonia di saat melihat sosok Fatan sedang duduk berdua dengan seorang wanita berpakaian Melayu putih. Sonia mengucek-ucek bola matanya, meyakinkan diri kalau yang dilihat benar-benar Fatan, sahabat karib dari Jakarta. Iya benar itu Fatan. Sonia membuntuti Fatan dan gadis Bunian pergi. Mereka berdua masuk ke dalam rumah tua yang tidak ada kesan berwarna. Dengan mengendap-endap, Sonia berhasil mengikuti Fatan dan si gadis Bunian sampai di sebuah rumah. Apa yang mereka lakukan di dalam? Sonia mencari celah dinding rumah tersebut untuk mengintip Fatan dan si gadis Bunian di dalam. Betapa terkejutnya dia di saat Sonia melihat dengan mata kepala sendiri kalau Fatan dan si gadis Bunian sedang bermesraan di atas sebuah dipan. Oh Tuhan, apa yang telah mereka lakukan? Apakah Fatan tidak sadar kalau wanita yang ada di depannya itu Bunian? Sonia kembali memastikan ke dalam rumah tersebut. Dia memberanikan diri untuk mendobrak masuk ke dalam. Tapi ternyata di saat Sonia melesat masuk, dilihatnya tidak ada lagi sosok Fatan dan si gadis Bunian. Yang ada hanya pakaian mereka berdua, berserakan di atas dipan tempat Fatan dan si gadis Bunian tadi berpeluk mesra. Kemana mereka perginya? Kenapa begitu cepat sekali menghilang? Sonia memasuki semua ruangan yang ada di dalam rumah tersebut, tapi tetap saja nihil. Tidak dijumpai satu orang pun. Fatan, kamu di mana? Dari arah belakang terdengar derap langkah mendekat. Sontak bulu kuduk Sonia berdiri dan merinding. Seluruh tubuhnya ngilu, tak mampu digerakkan. Untuk menoleh ke belakang saja tidak sanggup. Wajahnya terlihat pucat pasi, menahan takut dan rasa was-was, sedangkan hatinya bertanya-tanya. Siapa yang mendekat, manusia atau Bunian? Sebuah tangan merabat di pundak Sonia. Detak jantungnya semakin tidak terkontrol. Keringat dingin bercucuran keluar dari pori-porinya. Kali ini dia memberanikan diri untuk membalikkan badan agar dapat melihat siapa gerangan yang menyentuh pundaknya. Kenapa kamu ada di sini? Tanya Sonia pada pemuda tampan yang pernah menolongnya di saat terjatuh ke sungai. Seharusnya saya yang bertanya sedemikian. Kenapa Cik Puan ada di rumah saya? Sonia baru sadar kalau dirinya berada di dalam sebuah rumah asing. Pemilik rumah tersebut adalah pemuda tampan yang telah menyelamatkan nyawanya tempo hari. Kalau saja pemuda itu tidak menolong, mungkin sekarang Sonia sudah menjadi mayat yang terapung-apung di sungai. Maafkan saya tadi melihat. Jika Cik Puan membutuhkan tempat untuk tinggal, saya silakan untuk menetap di rumah saya. Di belakang ada bilik kosong. Tapi dengan cepat pemuda tersebut memotong pembicaraan Sonia. Sudahlah Cik Puan, tidak usah sungkan. Saya akan membantu Cik Puan kembali ke dunia manusia. Pikir dan dipikir, akhirnya Sonia bermalam di rumah milik si pemuda tampan tadi. Dengan ada tujuan tertentu, yaitu menyelidiki keberadaan Fatan yang tadi dilihatnya berada di dalam rumah yang sama. Matahari di dunia manusia begitu terik. Untung saja banyak pepohonan rindang yang tumbuh di kaki Gunung Kerinci. Jadi aku, Boma, Murni, dan Aziza tidak terpapar secara langsung oleh sinar matahari yang panas mentereng. Bagaimana kita lanjutkan perjalanan? Aku rasa sebaiknya kita lanjutkan saja perjalanannya. Karena sepertinya danau dan air terjun itu sudah tidak jauh lagi dari sini. Boma dan Murni saling pandang. Kami juga sudah siap untuk jalan lagi. Baiklah, tetap waspada. Lihat kanan dan kiri, kita sudah mulai mendekati danau dan air terjun larangan itu. Pukul 12 siang adalah waktunya para bangsa Bunian beraktivitas di danau dan air terjun tersebut. Itulah saatnya kami bisa masuk ke dalam kampung mereka untuk mencari keberadaan Fatan dan Sonia. Kami berempat sembunyi di balik pepohonan yang tumbuh di sekitar bibir danau tersebut dengan mata dan pikiran yang terus fokus pada satu titik, yaitu danau dan air terjun yang saling bersebelahan.
Itu siapa? Dengan cepat Aziza menyuruhnya diam. Mereka sudah mulai datang. Mereka siapa? Bunian. Kami terus memandangi sosok Bunian tersebut, cantik dan tampan. Tapi satu yang mengganjal dan berbeda dengan fisik manusia umumnya, kakinya terbalik. Jari jemarinya di belakang, sedangkan tumitnya menghadap ke depan. Cantik, tapi kalian lihat kakinya sangat... Diam, jangan berisik. Perlahan Aziza memberi kode kepada kami untuk berjalan di belakangnya dengan tempo yang tenang, agar tidak terdengar oleh Bunian tersebut. Boma dan Murni, sebaiknya menunggu di sini saja. Jika 1 kali 24 jam kami berdua belum kembali, segera cari pertolongan. Iya benar, sebaiknya kalian berdua tetap di sini. Jika ada apa-apa, kalian bisa datangi gubuk tua yang ada di hilir danau ini. Di sana ada seorang laki-laki tua, semoga saja dia bisa menolong. Baiklah, kalian berdua hati-hati. Aku dan Aziza masuk ke dalam danau tersebut. Awalnya tidak ada hal yang dicurigakan. Namun belum berselang beberapa menit kami berada di dalam danau tersebut, tiba-tiba ada pusaran air yang begitu kencang menyendok kami, hingga aku dan Aziza tenggelam dan tidak ingat apa-apa lagi. Sontak Boma dan Murni berteriak histeris ketika melihat tubuh kami berdua tenggelam diputar oleh pusaran air yang begitu kencang. Fauzan, Aziza! Teriak Murni sambil mendekat ke bibir danau tersebut, namun Boma menahan tangan Murni. Kamu harus ingat apa kata Fauzan dan Aziza. Kita harus tetap di sini. Setelah 1 kali 24 jam belum juga kembali, kita datangi laki-laki tua yang dimaksud oleh Aziza tadi. Aku dan Aziza tergeletak di dalam alam dunia antah berantah. Semilir angin menyadarkanku. Aku berusaha berdiri, tapi kepala aku terasa sakit sekali. Daun-daun tua berterbangan di sapu angin. Pandanganku masih arahkan ke segala tempat. Pikiranku mulai mencari sosok Aziza yang tadi ikut terbawa arus pusaran air danau yang begitu kuat. Aziza, di mana dia? Aku sendiri bangkit mencari sosok Aziza. Tidak jauh dari tempatku terdampar, sosok Aziza terbaring tak sadarkan diri di atas daun-daun kering yang berserakan di bumi. Bangun Aziza. Aku meraih tangannya dan memeriksa denyut nadi. Syukurlah masih hidup. Perlahan mata Aziza terbuka, samar-samar terlihat wajahku begitu dekat dengannya. Fauzan, kita di mana? Entahlah, kamu harus minum. Kita cari perumahan warga di sekitar sini. Aku membopong tubuh Aziza untuk berdiri. Langkah kakinya masih terlihat gontai. Sudah separuh perjalanan, kami berdua belum juga mendapati perkampungan warga setempat. Kanan dan kiri yang terlihat masih hutan belantara yang sunyi dan sepertinya mati, karena tidak ada suara makhluk hidup di sana. Fauzan, kamu merasa ada yang aneh dengan tempat ini tidak? Aku mengangguk, mengerti kemana arah pembicaraan Aziza barusan. Sepertinya kita sudah masuk ke dalam dunianya para bunian. Angin kencang datang menggoyangkan pepohonan yang ada. Suara gesekan batang ranting satu dengan ranting yang lainnya terdengar begitu seram sekali. Belum lagi ada kilat yang menyambar-nyambar. Sepertinya mau hujan, kita harus cari tempat berteduh. Kita jalan sedikit lagi, mungkin di depan sana ada tempat untuk berteduh. Sudah jauh kami berjalan, barulah terlihat keramaian di satu dusun yang sangat kuno sekali. Terlihat dari rumah, cara berbusana dan tutur bahasanya, rumah dan pakaian Melayu menjadi ciri khas mereka. Dengan bahasa Melayu kampung, kurang lebih seperti bahasa Melayu yang dipakai oleh masyarakat Siak atau pesisir Bengkalis. Mungkin ini yang dimaksud dengan kampung para bunian. Iya, kita harus hati-hati, jangan sampai jati diri kita ketahuan. Lalu kita harus bagaimana? Aziza sedikit berbisik ke arah telingaku. Kita pura-pura menjadi bangsa mereka. Apakah cara tersebut tidak berbahaya? Bagaimana jika mereka mengetahui siapa kita sebenarnya? Tidak ada cara lain, ini jalan satu-satunya agar kita bisa menyelamatkan orang-orang yang kita sayang.
Kami berdua bergabung bersama mereka para bangsa bunian. Sekuat mungkin aku memberanikan diri untuk bergaul dengan makhluk halus yang alamnya berbeda dengan manusia pada umumnya. Tanpa ragu kami berjalan ke perkampungan tersebut agar tidak dicurigai oleh bangsa mereka. Satu dari mereka sepertinya ada yang memperhatikan kehadiran kami berdua, tapi aku dan Aziza berusaha menutupi ketakutan yang melanda hati. Bangsa bunian tidak ubahnya seperti manusia. Mereka beraktivitas layaknya seperti manusia. Menikah, melahirkan, bekerja, jual beli, dan kumpul-kumpul bercengkrama di depan rumah. Wajah mereka tampan dan cantik-cantik. Cara bergaul mereka pun begitu santun. Tutur bahasa Melayu. Kami dapat memahami sedikit-sedikit karena tidak jauh melenceng dari bahasa Indonesia. Hanya logatnya saja yang begitu kental. Kami berdua melihat Fatan sedang berjalan dengan seorang gadis bunian. Dari raut wajahnya sepertinya Fatan sudah betah tinggal di kampung bunian. Entah apa yang ada di otaknya sehingga dia lupa dengan asal-usulnya. Aku dan Aziza mengikuti mereka berdua. Kembali lagi mereka masuk ke dalam rumah yang sama seperti yang dilihat oleh Sonia kemarin. Karena penasaran, aku dan Aziza mengintip mereka dari celah dinding yang renggang. Ini bisa berbahaya jika sampai si gadis bunian itu hamil. Maka Fatan tidak akan pernah bisa kembali lagi ke alam manusia. Maksud kamu? Fatan akan menjadi bangsa bunian selamanya. Terdengar suara langkah dari arah belakang mendekati kami berdua. Dengan berusaha tenang kami mengatur nafas. Siapa gerangan Cik, Tuan dan Puan ini? Apa yang Anda kalian lakukan dengan rumah saya? Suara seorang pria berbahasa dan logat Melayu kental menegur kami berdua. Perlahan aku dan Aziza memutar pandangan ke arah asal suara, namun betapa terkejutnya. Di saat melihat sosok suara tadi sudah lenyap dan hilang, tidak ada siapa-siapa di sana. Padahal tadi dengan jelas kami mendengar ucapan seorang laki-laki dengan berbahasa Melayu. Sepertinya keberadaan kita sudah diketahui oleh salah satu dari mereka. Kita harus semakin hati-hati, jangan sampai kedok kita terbongkar. Bisa gawat. Sepertinya begitu, kita harus lebih cepat menjumpai Sonia, Fatan dan Ayah agar kita bisa lekas keluar dari tempat ini. Tidak lama kami hendak bergegas pergi dari dalam rumah tersebut. Tiba-tiba saja terdengar suara riuh gemuruh dari dalam rumah. Aku dan Aziza pun langsung kembali untuk mengintip ke dalam rumah tersebut. Ternyata sosok Fatan sudah tergantung di atas langit-langit. Matanya melotot, lidahnya menjulur keluar. Tidak mungkin. Ini yang saya takutkan jika Fatan sampai berani bersetubuh dengan gadis bunian itu. Maksud kamu? Gadis dan bujang bunian yang berwajah tampan hanyalah menggoda manusia. Jika manusia itu tergoda dan melakukan hal buruk, maka kematian akan menjemput. Kita harus masuk ke dalam. Jangan berbahaya jika kamu tetap nekat masuk ke dalam. Tegur Aziza agar aku tidak gegabah, namun siapa yang sanggup melihat sahabatnya sendiri harus mati di depan mata. Karena keras kepala, aku menerobos masuk ke dalam rumah tersebut untuk melihat mayat Fatan yang tergantung di langit-langit rumah. Namun belum jauh aku memasuki rumah tersebut, sebuah tali mengikatku dengan begitu kencang. Tali itu tertarik ke atas langit-langit rumah, tubuhku sudah tergantung tak berdaya. Untungnya saja Aziza cepat menolongku untuk lepas dari ikatan itu. Kalau tidak, mungkin aku sudah mati tergantung seperti Fatan. Ayo cepat kita pergi dari rumah ini. Aziza menarik tanganku keluar, tapi lagi-lagi tali tersebut menarikku hingga terbentur tiang dengan begitu keras. Aku susah bernafas akibat benturan keras tadi. Aziza berusaha membuka pintu rumah dengan sekuat tenaga, tapi tidak sedikit pun bergerak. Suara jendela rumah tertutup dengan sendirinya. Aku berusaha bangun, tapi secepat kilat mayat Fatan yang tadi tergantung di langit-langit jatuh di hadapanku. Sontak aku berteriak kaget, bercampur trauma, ditambah lagi ternyata Fatan masih hidup. Mulutnya dengan lemah menyebut namaku. Aku berusaha mendekat ke arahnya, namun dengan kencang tubuh Fatan terangkat ke atas dan dijatuhkan dengan begitu keras. Hingga kali ini Fatan benar-benar mati. Kepalanya hancur berlumuran darah. Fatan!
Aku masih berusaha keras untuk membuka pintu dan jendela rumah tersebut, tapi semua tertutup rapat, tidak bisa terbuka. Aku berdiri menghampiri Aziza untuk membuka pintu. Kita buka sama-sama. Namun tetap saja hasilnya tidak bisa. Malahan kami berdua kehabisan tenaga hanya untuk membuka pintu. Aziza berteriak meminta tolong, sedangkan aku masih mendobrak dan menarik pintu rumah tersebut. Sosok wanita bermukena putih datang berbondong-bondong. Tidak tahu siapa mereka. Wajahnya tertunduk semua, tidak ada yang terlihat. Aku dan Aziza masih bersikeras untuk membuka pintu sebelum segerombolan wanita bermukena putih semakin dekat ke arah kami berdua. Derap langkah mereka semua pelan, tapi begitu nafsu ingin mencekik leher kami sehingga membuat jantung dan keringat dingin bercucur keluar. Di saat salah satu mereka hendak mencekik leherku dan Aziza, ada seseorang datang membuka pintu dari arah luar, sehingga secepat kilat para wanita bermukena putih lenyap dari pandangan kami. Aku dan Aziza masih mengatur nafas, detak jantung masih belum normal. Kami berdua susah untuk berkata-kata, pandangan kami perlahan merambat keluar rumah. Di sana ada seorang laki-laki tua mendekat ke arah kami. Spontanitas Aziza langsung memeluk tubuh laki-laki tua tersebut dengan haru. Ayah, Aziza dan Emak rindu ayah. Pulanglah ya, kami semua sangat merindukan sosok ayah. Aku ikut iba mendengar dan melihat tangis haru antara ayah dan anak yang sudah lama terpisahkan oleh dua alam yang sangat berbeda. Tidak sadar air mataku menetes keluar dan merambat di sela pipi. Ayah juga rindu kalian. Pelepasan rindu mereka terus berlanjut, saling berbincang entah apa yang pasti tentang kerinduan yang selama ini terpendam. Terdengar suara pintu yang kembali tertutup dengan begitu keras. Angin berhembus begitu kencang sekali. Gorden jendela berwarna putih kusam berterbangan, menghempas-hempaskan dengan kencang. Aziza memeluk tubuh ayahnya dengan erat. Dia tidak ingin kehilangan orang yang dia cintai untuk yang kedua kalinya. Aku melangkah ke arah pintu, menarik pintu tersebut dengan sekuat tenaga. Namun alhasil tetap tidak bisa. Pintu terkunci dari arah luar. Aku kembali berlari ke arah jendela yang masih terbuka. Akan tetapi, baru saja dia hendak melompat keluar jendela, tiba-tiba angin kencang dengan cepat menghempas jendela hingga tertutup rapat dan tidak bisa terbuka. Kami bertiga mulai panik, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Bayangan-bayangan kematian sudah jelas dalam pikiran. Sonia terbangun dari tidurnya, matanya masih susah dibuka karena pancaran cahaya dari luar jendela kamar. Dia melongok keluar, pemandangan indah terlihat jelas. Gunung Kerinci menjulang tinggi, pucuknya tertutup awan putih. Aku masih penasaran dengan tempat ini, ucap Sonia sambil bergegas keluar rumah tersebut untuk berkeliling mencari tahu desanya para bunian. Untung-untung dapat pertolongan yang bisa membawanya kembali ke alam nyata. Rambut Sonia terkibas-kibas oleh angin. Wajahnya yang sering dirawat dengan alat-alat kosmetik mahal sudah beberapa waktu ini terlihat kusam tidak terurus. Langkah kakinya semakin gesit mengelilingi kampung bunian, dengan mata yang terus jelalatan mencari informasi dan petunjuk. Di saat melintasi salah satu rumah, dia mendengar suara ribut-ribut dari dalamnya. Dengan penasaran, Sonia mendekati rumah dan memasang telinga dengan baik-baik, dan ia mengenali suara orang yang berada di dalam rumah panggung tersebut. Fauzan. Dengan cepat Sonia membuka kunci dan mendorong pintu dengan sekuat mungkin, sambil mulutnya berkomat-kamit membaca sesuatu, mungkin ayat-ayat pendek yang dia hafal. Pintu terbuka. Aku, Aziza, dan ayahnya langsung berlari keluar rumah, sedangkan Sonia menahan pintu agar tidak terkunci lagi. Cepat keluar, teriak Sonia sambil terus menahan pintu yang bisa bergerak dengan sendirinya. Setelah kami keluar, pintu tersebut langsung tertutup sendiri. Aku, Aziza, dan ayah masih tidak percaya dengan kejadian di dalam rumah tersebut. Nafas kami masih ngos-ngosan. Sonia mendekat ke arahku dan bertanya, "Kamu baik-baik aja?" Aku hanya mengangguk. "Kamu tahu dari mana kami ada di dalam rumah itu?"
Ceritanya panjang, sebaiknya kita segera keluar dari desanya para bunian ini. Tapi bagaimana caranya? Kami semua diam berpikir bagaimana caranya agar bisa keluar dari kampung para makhluk gaib yang terkenal dengan masyarakat bunian. Ada satu caranya, ucap Ayah Aziza. Kami bertiga bergerak lebih dekat ke arahnya. Bagaimana caranya? Kita harus meminta pertolongan kepala suku di sini. Ayah tahu di mana kepala suku bunian tinggal. Tahu karena ayah pernah ditolong olehnya. Tanpa pikir panjang lagi, kami langsung bergegas menuju ke sebuah rumah yang diketahui milik kepala suku. Dengan rasa harap bercampur was-was, kami mengetuk pintu rumah panggung yang ujung atapnya terlihat seperti tanduk kerbau. Rumah Gada. Terdengar suara langkah kaki berjalan dari arah belakang kami. Sontak aku langsung menoleh ke belakang. Terlihat jelas sosok pria tampan dan berwibawa. Wajahnya menaruh tanya kepada kami. Mereka siapa? Maaf kepala suku, mereka ini adalah saudara-saudara saya. Spontan wajah tampan yang penuh tanya tadi berubah menjadi ramah kepada kami semua. Bahkan dia mempersilahkan kami untuk masuk ke dalam rumahnya. Rumahnya harum sekali. Bunga-bunga indah tumbuh di halaman. Dari depan teras rumahnya dengan jelas kami bisa menikmati pemandangan Gunung Kerinci yang gagah menjulang. Seorang wanita cantik berpakaian Melayu keluar dari sebuah ruangan dengan membawa air hangat dan makanan ringan. Silakan dinikmati. Kami semua hanya mengangguk dan membalas senyumannya. Kebetulan perut kami sudah keroncongan. Lama tidak dimasuki aneka ragam makanan dan minuman yang lezat-lezat. Semilir angin menghembus, menerbangkan daun-daun tua yang berserakan di atas hamparan tanah. Setelah menikmati makanan yang disuguhkan, mulailah kami memberitahu maksud kedatangan ke rumah kepala suku. Tuan kepala suku, bantulah kami agar bisa kembali ke alam nyata. Keluarga kami semua sudah menunggu. Teman saya pasti khawatir. Baiklah, akan saya bantu kalian keluar dari sini, tapi tidak sekarang. Kenapa tidak sekarang? Di malam Jumat gerhana bulan total, segeralah menuju hilir sungai. Baringkanlah tubuh kalian di atas bebatuan yang ada di atas sungai tersebut. Maka kalian akan selamat ke alam dunia nyata. Tapi ingat, jangan pernah membawa sesuatu apapun dari kampung bunian ini, termasuk rasa suka kalian terhadap penduduk kami. Jika hal itu dilanggar, maka kalian akan selamanya menjadi penghuni kampung bunian ini. Terima kasih Tuan atas informasinya. Semoga kebaikan budi Tuan dibalas oleh Yang Maha Esa. Dia hanya mengangguk-angguk mendengar ucapan terima kasih dari ayahnya Aziza tadi. Kami pun berpamitan, namun baru saja beberapa langkah menuruni anak tangga, kepala suku tadi menghentikan langkah kami semua. Tetaplah berhati-hati, tidak semua penduduk kampung bunian kami baik-baik. Banyak di antara mereka yang memangsa manusia. Semilir angin di pinggir bibir sungai ikut serta meliputi hati Boma dan Murni. Mereka berdua masih terus berjaga-jaga di pinggir danau tempat aku dan Aziza memasuki kampung bunian. Dengan rasa was-was, mereka berdua terus berkomat-kamit membaca doa harapan agar semuanya selamat sampai kembali lagi ke Jakarta. Matahari mulai tenggelam, gemercik air terdengar begitu berisik. Kenapa mereka belum juga kembali? Apa tidak sebaiknya kita mencari pertolongan? Jangan dulu, kita tunggu 1 kali 24 jam. Jika mereka belum juga kembali, barulah kita cari pertolongan. Tapi Boma memberi kode kepada Murni untuk diam karena dia melihat bayangan hitam melintas cepat di belakang mereka. Jangan berisik, aku tadi melihat bayangan hitam melintas di belakang kita. Tak berselang lama kemudian bayangan hitam itu melintas lagi, namun kali ini merambat begitu cepat di ranting-ranting dahan pohon yang lebat. Karena malam semakin gelap, mereka berdua membuat api unggun di pinggir danau tempat kami berpisah. Boma mendirikan tenda, sedangkan Murni menggosok-gosokkan tangannya di lutut sambil menikmati hangatnya api unggun.
Setelah selesai mendirikan tenda, Boma duduk di dekat Murni sambil membawa roti dan makanan ringan yang dibawanya dari Jakarta. Makanlah dulu, nanti kamu masuk angin. Terima kasih. Murni mengambil roti yang disodorkan Boma lalu menyantapnya hingga habis. Yang tersisa di tangan tinggal bungkusnya. Dia kepal-kepal dan dilemparkannya ke dalam api unggun. Gelapnya malam di hutan Gunung Kerinci sedikit kurang oleh cahaya gerhana bulan yang merabat jauh dari dahan-dahan yang menghalanginya. Rasa takut Boma dan Murni sedikit menghilang walaupun jeritan burung hantu terdengar begitu menyeramkan. Coba lihat itu. Kenapa air danau jadi tenang? Bahkan air terjun yang tadi terdengar begitu berisik sekarang tidak ada lagi air yang jatuh dari atas sana. Iya, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Aku makin khawatir dengan keberadaan mereka semua di sana. Kita doakan aja semoga mereka baik-baik di sana juga kita di sini. Bulan di langit semakin terlihat besar, cahayanya kian terang benderang. Bahkan cahayanya seperti pagi hari menjelang matahari terbit. Dibilang gelap namun tidak gelap. Disebut terang namun tidak seterang siang. Di kampung Bunian tidak ubahnya seperti di alam dunia nyata. Di kampung para makhluk halus Bunian juga malam ini langit begitu terang oleh pancaran cahaya gerhana bulan total. Aku, Sonia, Aziza dan ayahnya begitu gembira melihat kejadian itu. Karena artinya kami semua akan bisa selamat dan kembali lagi ke dunia nyata. Kami semua sudah bersiap-siap untuk berbaring di atas batu yang berada di sekitar sungai. Namun entah kenapa Sonia celingukan seperti mencari sesuatu dan ternyata benar. Dia sedang mencari pria tampan yang telah menolongnya tempo hari. Diam-diam hatinya mulai menaruh rasa pada pria tampan si Bunian. Jangan bilang kamu sedang menantikan seseorang. Kamu harus ingat apa yang dikatakan oleh kepala suku kampung Bunian ini. Jika kamu gagal dalam ritual malam ini, maka kamu akan abadi di sini. Belum lama kami berbicara, terlihat segerombolan makhluk astral mendekat ke arah kami. Terlihat jelas bentuk mereka menggunakan mukena putih yang sudah kusam. Tidak tahu apa maksud mereka semua mendatangi kami. Apa ini yang pernah dikatakan oleh kepala suku Bunian kalau di antara makhluk Bunian ada yang memangsa manusia? Tidak harus bagaimana ini. Tenangkanlah dirimu, kamu harus segera menghilangkan rasa yang tidak wajar itu dari hati kamu. Dikala hendak berusaha melupakan pemuda tersebut, tiba-tiba saja sosoknya hadir di depan mata, kembali membuat Sonia jatuh hati kepadanya. Semakin sulit untuk menyadarkan Sonia kalau terus begini dia bisa abadi menjadi istri makhluk Bunian. Dia ada di sana. Saya harus berpamitan padanya terlebih dahulu. Kami semua sudah menahan langkahnya, namun tekadnya sudah keras. Dia tetap naik ke daratan dan menemui pria tampan yang telah menolongnya tempo hari. Gerhana bulan sudah hampir lenyap. Kami bertiga pun langsung saja membaringkan tubuh di atas batu besar yang berada di dalam sungai tersebut. Sonia! Panggilanku itu tidak digubrisnya. Dia berjalan menjauh bersama pria Bunian yang dikaguminya. Aziza dan ayahnya sudah lenyap entah kemana, sedangkan aku masih bimbang. Menolong Sonia atau sama-sama akan menjadi abadi di kampung Bunian. Sungguh aku dibuat bimbang, bagaimanapun juga Sonia adalah sahabatku. Aku kembali menoleh ke arah langit, gerhana sudah hampir habis. Segeralah kau lakukan ritualnya, biar aku yang menemani Sonia di sini. Aku pastikan dia akan baik-baik saja. Iya. Kamu juga ada di sini? Ceritanya panjang, sekarang tidak ada waktu lagi. Lakukanlah ritual itu sebelum gerhana bulan habis. Tapi kamu janji akan menjaga Sonia di sini? Ia hanya mengangguk dan mendorong tubuhku hingga terbaring di atas batu besar. Terlihat ombak besar menggulung tubuhku, semua menjadi gelap gulita. Aku tidak sadar lagi entah ada di mana. Yang aku rasakan kalau aku kehilangan dua sahabat baikku untuk selamanya, yaitu Sonia dan Ia. Perlahan aku membuka mata sedikit demi sedikit melihat wajah yang sudah akrab diingatanku, Murni dan Boma. Mereka berusaha untuk menyadarkan diriku. Fauzan! Panggilnya berulang-ulang sambil menggoyang-goyangkan tubuhku.
Dengan kepala yang masih pusing, aku berusaha membuka mata hingga terlihat jelas wajah kedua sahabatku itu. Boma, Murni. Aku duduk sambil menahan sakit kepala yang luar biasa rasanya. Terlihat wajah Murni dan Boma seperti habis saja menangis. Karena penasaran, aku pun bertanya pada mereka berdua. Dan ternyata jenazah Fatan ditemui sudah mengapung di danau tempat salah satu gerbang masuk ke alam bunian. Seketika ingatanku berputar ke belakang, di mana kejadian Fatan yang tiba-tiba terhempas dari langit-langit rumah di saat aku sedang berusaha kabur dari kejaran segerombolan makhluk halus bermukena putih yang warnanya sudah usang dimakan waktu. Tidak, ini semua tidak mungkin. Boma berjalan mendekat ke arahku seraya berusaha untuk menenangkan. Tapi rasa penyesalanku begitu dalam. Andaikan saja aku tidak mengajak kalian semua ke tempat ini, mungkin kejadian seperti ini tidak akan pernah terjadi. Aku menyesal. Jangan salahkan dirimu seperti itu. Ini semua sudah takdir. Karena aku Fatan harus mati, Sonia tidak akan kembali lagi ke dunia nyata. Maksud kamu? Dia sendiri yang memilih untuk hidup kekal di kampung bunian, dan dengan itu kita tidak bisa lagi berjumpa dengan Sonia. Boma yang mendengar penjelasanku langsung terduduk bersandar batang pohon besar. Sedangkan Murni masih meratapi keadaan kakak kandungnya yang sudah kaku meregang maut. Hatinya begitu terpukul sekali, bahkan dia tidak tahu harus berkata apa. Yang dapat dia lakukan hanyalah menangis dan meratapi semua yang telah terjadi. Kami bertiga seakan kehilangan akal sehat, semua menangis masing-masing. Hingga tubuh Murni tertidur di dada Fatan. Aku tergeletak di atas daun-daun tua sedangkan Boma tidur bersandar pohon. Matahari pagi mulai terbit, sinarnya membangunkanku. Dengan jelas kembali dapat kulihat tubuh Fatan yang sudah pucat tak bernyawa. Di atas tubuhnya ada Murni yang masih terus meratap sesegukan. Sedangkan Boma hanya diam menyaksikan semua kejadian yang begitu haru dan menyayat hati. Aku berjalan mendekat ke arah Murni, merangkul tubuhnya dengan lembut. Kami mengurus jenazah Fatan di rumah Aziza. Setelah pemakaman selesai, kami pun kembali ke rumah Aziza untuk beristirahat sejenak. Sebelum akhirnya kembali lagi ke Jakarta dengan membawa kesan buruk yang tidak mungkin bisa terlupakan oleh kami. Keluarga Aziza begitu ramah menjamu aku, Murni dan Boma. Mereka menganggap kami adalah saudaranya sendiri. Apalagi keberadaan ayahnya Aziza semakin membuat keluarga tersebut kembali utuh untuk membangun kebersamaan yang sempat terpisah puluhan tahun lamanya. Kami mau izin pulang ke Jakarta. Berlama-lamalah dulu di rumah kami. Anggap saja kami ini juga saudara kalian. Terima kasih atas jamuannya luar biasa Bapak dan semua keluarga yang telah menerima kami dengan baik hati. Tapi kami bertiga harus kembali lagi ke Jakarta. Akan tetapi kami berjanji akan sering-sering datang kemari untuk berziarah di makam sahabat kami, Fatan. Baiklah, apalah daya kami jika kalian hendak pulang ke Jakarta. Besok pagi ada bis lintas Sumatera yang melintas. Jadi kalian naik bis itu saja sampai ke bandara. Gunung Kerinci masih terlihat jelas gagah menjulang tinggi. Dari halaman rumah Aziza kami dapat melihat keindahan Gunung Kerinci yang memberikan kesan menyedihkan yang tidak akan kami lupakan selamanya. Palmerah, Jakarta Barat. Malam itu aku tidak sengaja menemukan album foto di bawah rak buku lama yang berada dalam gudang. Niat hati hanya ingin mencari buku catatan kuliah yang tidak ada di dalam kamarku, makanya aku mencarinya di dalam gudang. Mungkin dianggap ibu itu buku lama. Aku menarik keluar album foto lama yang sudah berdebu, bahkan ujung-ujungnya sudah hampir habis dimakan oleh rayap kertas. Aku penasaran dan membawanya keluar gudang. Aku jatuhkan tuh buku di atas sofa empuk ruang tamu. Lalu satu demi satu halaman aku buka dan aku perhatikan foto siapa saja yang ada di dalamnya. Hingga mataku terhenti di tengah halaman. Di sana aku melihat dua orang anak belia digendong oleh ayah dan ibu. Salah satu dari anak belia itu adalah aku, tapi belia yang digendong ibu siapa? Aku semakin penasaran. Aku buka lagi halaman berikutnya.
Kutemui juga foto dua anak belia yang sedang tersenyum, wajahnya mirip. Apa jangan-jangan aku kembar? Tapi kenapa ayah dan ibu tidak pernah menceritakan hal itu padaku? Malam itu juga aku datangi ibu dan ayah yang sedang duduk santai di ruang tengah sambil menikmati makanan ringan dan secangkir kopi ayah. Fauzan belum tidur? Aku tidak menjawab, melainkan kembali memberikan pertanyaan pada ibu dan ayah. Kenapa ayah dan ibu tidak pernah ngasih tahu aku kalau selama ini Fauzan punya saudara kembar? Sontak ayah dan ibu saling pandang di saat mendengar pertanyaanku barusan. Mereka kesusahan untuk menjelaskan pada aku, tapi aku terus mendesak mereka agar mau memberitahu siapa dan kemana saudara kembarku sekarang. Kenapa ayah dan ibu harus menyembunyikan ini semua dari Fauzan? Ada apa sebenarnya? Tanyaku lagi dengan nada bergagap kalau ayah dan ibu mau menjawab. Baiklah, ayah dan ibu akan ceritakan semuanya pada kamu. Aku duduk sambil mendengarkan penjelasan dari mereka berdua tentang saudara kembarku yang selama ini disembunyikan keberadaannya olehku. Terlihat mulai ada tangis yang menetes dari pelupuk mata ibu. Ada kesedihan yang tergambar di wajah ayah yang selama ini selalu terlihat tegas. 17 tahun yang lalu, ibumu mengandung kalian berdua. Kami sangat senang di saat mendengar kabar kalau akan mendapatkan anak kembar. Tapi kesenangan itu tidak berjalan lama karena sepulangnya kami dari rumah sakit untuk pemeriksaan rutin kandungan ibu kamu. Karena begitu gembiranya kami akan mendapatkan anak kembar hingga ayah tidak fokus mengendarai mobil. Dan hancurlah harapan kami seketika di saat mobil yang kami naiki menabrak pembatas jalan. Setelah itu ayah melihat ibu kamu sudah terlempar keluar mobil dengan pendarahan yang dahsyat. Untungnya orang-orang yang ada di sana dengan segera membawa ibu kamu ke rumah sakit. Dan disitulah hari di mana kamu lahir ke dunia. Belum cukup waktunya karena jika tidak, kami akan menyesal selamanya karena harus kehilangan kamu. Lalu di mana saudara kembar Fauzan? Saudara kembar kamu tidak terselamatkan. Aku menunggu lanjutan cerita dari ayah sampai beliau kembali tenang. Ibu kamu sudah memberikan nama padanya. Siapa? Iyad. Betapa terkejutnya aku di saat tahu kalau Iyad yang selama ini menemaniku adalah saudara kembarku sendiri. Pantas saja aku dan dia seperti ada sesuatu ikatan yang kuat. Aku sudah merasa sejak lama seiring berjalannya waktu pertumbuhan kami pun sama hingga perawakan kami begitu mirip. Aku meninggalkan mereka berdua di ruang tengah dengan ketidakenakan hati berjalan menaiki anak tangga menuju kamar. Aku ingin segera bertemu dengan Iyad yang baru ku tahu sekarang kalau dia adalah saudara kembarku. Setibanya di dalam kamar aku berteriak-teriak memanggil nama Iyad, namun dia tidak kunjung datang. Baru aku ingat kalau Iyad sudah tidak lagi bersamaku, dia berada di alam bunian bersama Sonia. Aku menuju pojok tempat di mana Iyad biasa duduk menemaniku menulis cerita. Di sana aku dapati foto-foto masa kecil kami. Oh Tuhan, mengapa baru tahu sekarang kalau Iyad adalah saudara kandungku setelah dia tidak akan pernah lagi datang? Mataku masih menatap tajam ke arah foto-foto yang tergeletak di atas meja. Tiba-tiba saja terdengar suara air keran dari kamar mandi. Sontak aku terkejut karena yang ada di dalam kamar itu hanya ada aku. Lalu siapa yang menghidupkan keran air di kamar mandi? Dengan gerak langkah yang penuh hati-hati aku menuju kamar mandi dan membuka pintunya perlahan-lahan. Hingga seluruh bagian pintu terbuka dengan lebar. Tidak aku dapati siapa-siapa di dalam kamar mandi tersebut. Yang terlihat hanya keran yang dengan derasnya mengeluarkan gemericik air. Aku mematikan keran dan segera membalik badan, hampir saja berteriak. Di saat sosok Iyad dan aku yang saling berhadap-hadapan begitu dekat. Iyad, ini benar kamu? Kamu pulang juga, Iyad? Lalu bagaimana dengan Sonia? Dia baik-baik aja kan?
Tak berselang lama terdengar suara ketukan dari luar pintu kamarku. Dengan sekejap aku membukanya, ternyata ibu. Ada teman kamu tuh di bawah. Tanpa pikir panjang aku langsung bergegas turun untuk melihat siapa yang datang. Sonia, syukurlah akhirnya kamu kembali juga ke alam manusia. Aku kira kamu akan betah di kampung bunian itu. Lebih enak di dunia nyata daripada bersama para bunian. Walaupun di sana semua cowok tampan, tapi aku kira lebih tampan. Lebih tampan Boma kan? Suara kendaraan masuk ke dalam rumah. Ternyata Boma dan Murni juga datang ke rumahku. Mereka berdua mendapat kabar kalau Sonia sudah kembali lagi ke Jakarta. Kami semua saling berpelukan, tapi ada yang kurang. Fatan tidak ada. Murni, saya turut berduka atas meninggalnya abang kamu. Semoga saja dia tenang di alamnya ya. Amin, terima kasih Kak Sonia. Oh ya Fauzan, kamu dapat salam dari Aziza, dia menitipkan sesuatu buat kamu. Apa itu? Terlihat Sonia mengeluarkan bunga dari dalam tas dan mengarahkannya padaku. Kata Aziza, kapan kamu mau melamar dia? Sontak aku tidak percaya kalau akhirnya Aziza menerima cintaku. Dengan senang hati aku mencium bunga pemberian dari Aziza berulang-ulang. Bau bunga itu begitu harum. Seharum Aziza, wanita cantik asli penduduk kaki Gunung Kerinci, Jambi. Sudah hilang dan tidak akan kembali. Pedesaan kaki Gunung Kerinci. Beberapa bulan kemudian aku mengajak kedua orang tuaku untuk kenal lebih dekat dengan keluarga Aziza. Wanita yang tahun-tahun ini akan aku persunting menjadi bidadari hati. Yang berangkat ke sana bukan hanya aku sekeluarga, tapi Sonia, Murni, dan Boma juga ikut serta mengantarkan aku. Lagi pula sekalian kami berziarah ke makam almarhum Fatan. Keluarga Aziza menyambut kami dengan senang hati. Ayah dan ibuku saling berbincang dengan kedua orang tuanya Aziza di teras rumah. Sedangkan aku, Aziza, Sonia, Murni, dan Boma mendatangi makam sahabat kami tercinta, yaitu Fatan, yang berada di pemakaman umum. Setelah berdoa bersama di atas pusaran makam Fatan, Boma, Murni, dan Sonia langsung bergegas pulang ke rumah Aziza. Sedangkan aku dan Aziza menikmati angin sore di tengah-tengah hamparan hijau kebun teh yang berada di kaki Gunung Kerinci. Angin menerbangkan selendang Aziza. Aku berusaha mengejarnya, namun angin begitu kencang membawa selendang Aziza ke tengah-tengah kebun teh. Kamu tunggu di sini dulu ya. Aku akan mengambil selendang kamu. Aziza mengangguk pelan sambil memperlihatkan senyumnya yang manis. Sedangkan aku masih mengejar selendang Aziza yang dibawa terbang angin. Karena mata begitu fokus melihat keberadaan selendang, tidak terlihat ada gundukan tanah dan aku tersandung jatuh di atas tanah yang penuh dengan daun-daun tua. Kakiku terasa sakit, perlahan aku berusaha berdiri, namun aku merasa ada sekelebat bayangan hitam melintas di belakangku. Sontak aku mencari siapa yang melintas, tapi di sana tidak ada satu orang pun terlihat. Hanya Aziza yang masih terlihat berdiri memperhatikanku dari kejauhan. Sekali lagi terdengar suara gemersak di tengah-tengah kebun teh yang hijau. Aku perlahan mendekat ke asal suara, tidak ada siapa-siapa di sana. Aku pun berniat untuk berbalik arah, tapi lagi-lagi perasaan aneh itu timbul lagi. Di saat kakiku seperti ada yang menarik dengan kencang, hingga untuk yang kedua kalinya aku terhempas keras di atas tanah kering. Perasaanku semakin tidak enak. Aku mengkhawatirkan keadaan Aziza yang menungguku di sana. Tanpa pikir panjang, aku pun bergegas menemui Aziza yang menungguku di kejauhan. Apalagi di saat tahu kalau di belakang Aziza banyak sekali wanita bermukena kotor sedang berbondong-bondong untuk menyelakai Aziza. Aku berteriak memberi kode pada Aziza untuk segera menjauh dari tempat itu. Tapi karena kerasnya angin berhembas, suaraku itu tidak terdengar di telinga Aziza. Sedangkan segerombolan wanita bermukena kotor semakin mendekat ke posisi Aziza. Aziza, cepat pergi dari situ! Samar-samar aku mendengar jawaban Aziza yang juga berteriak. Apa? Saya tidak bisa mendengar suara kamu dengan jelas. Terpaksa aku melompati pepohonan teh hingga kakiku tergores ranting-rantingnya yang masih kokoh merobek kulit kakiku.
Aku tidak memperdulikan luka itu. Yang terpenting Aziza selamat dari segerombolan wanita bermukena putih kotor, seperti yang pernah aku lihat di kampung para bunian. Aku terlambat, matahari sudah tenggelam. Suasana seketika menjadi gelap gulita. Sosok Aziza tidak lagi ada di tempat. Aku pun langsung menuju rumahnya untuk mencari kabar tentang Aziza. Mungkin saja dia sudah pulang terlebih dahulu karena menungguku terlalu lama. Tapi tidak ada Aziza di rumah. Orang tuanya mengira Aziza pergi bersamaku. Tanpa pikir panjang lagi, aku langsung berlari menuju tempat di mana tadi aku dan Aziza berpisah. Dengan ditemani oleh Boma, aku terus berteriak memanggil nama Aziza berulang-ulang. Namun alhasil tidak ada jawaban. Hanya rintihan suara burung hantu menyayat-nyayat keberanian manusia. Para hantu bermukena kotor telah membawa Aziza ke tengah-tengah kaki Gunung Kerinci. Mereka ingin membawa Aziza ke alamnya. Aku tidak tahu kenapa para hantu bermukena kotor itu menculik Aziza dan membawanya. Usut demi usut, akhirnya aku tahu kenapa Aziza diculik oleh para hantu bermukena kotor itu. Ternyata itu semua karena kesalahan ayahnya Aziza, yang di saat di dalam kampung para bunian dia telah membunuh salah satu putri dari penduduk kampung bunian. Makanya para hantu itu menuntut Aziza sebagai gantinya. Ini yang ayah takutkan selama ini, kalau mereka akan datang untuk menjemput Aziza. Maksud ayah menceritakan hal yang sebenarnya telah terjadi. Betapa kami semua terkejut mendengarkan penjelasan darinya. Seakan aku tidak percaya kalau Aziza akan begitu cepat pergi dari hidupku. Kita harus segera ke bibir sungai sebelum semuanya terlambat. Tanpa pikir panjang lagi, kami pun bergegas menuju bibir sungai, tempat di mana salah satu pintu memasuki gerbang kampung bunian. Setibanya kami di sana, terlihat segerombolan wanita bermukena putih kotor dengan wajah mengerikan membawa Aziza masuk ke dalam sungai perlahan-lahan. Tunggu! Para wanita bermukena kotor berhenti bergerak. Terlihat Aziza terkulai dibopong oleh mereka di dalam sungai. Tidak lama kemudian mereka kembali bergerak lebih dalam ke tengah-tengah sungai. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Para hantu bermukena putih kotor sudah semakin dalam membawa Aziza pergi menyelami sungai tersebut. Aku ikut serta masuk ke dalam sungai untuk mengejar mereka. Dengan cepat aku menarik tangan Aziza dengan keras, hingga tubuhnya terlepas dari cengkeraman para hantu bermukena putih yang akan membawanya masuk ke alam bunian. Jangan bawa dia! Janji adalah janji, anak ini akan menjadi ratu di dunia kami. Dengan sangat kuat, seperti ada yang menarik kakiku dari dalam sungai, hingga aku pun tenggelam dan hampir saja mati karena susah bernafas. Untung saja dengan cepat Boma membantuku, jadi aku terhindar dari malapetaka yang mematikan. Sedangkan para makhluk bunian telah berhasil membawa Aziza ke alamnya. Isak tangis ibu Aziza terdengar begitu memilukan sekali, sedangkan sang ayah menyesali perbuatannya yang berimbas terhadap putri sematawayang. Begitu juga denganku, duduk mendeprok di bibir sungai. Terasa tangan murni menggenggam tanganku dengan erat. Tatapan matanya begitu dalam menusuk ke hatiku. Di hutan Gunung Kerinci, banyak sekali meninggalkan kesan. Kepergian Aziza ternyata tidak begitu lama meninggalkan luka di hati, karena sosok wanita cantik baik kembali hadir masuk ke dalam relung hati. Murni, wanita yang pertama kali membuat aku jatuh cinta. Dan kini ternyata cintaku itu tidaklah bertepuk sebelah tangan. Murni, bidadari cantik juga mencintaiku. Sekian. Dan terima kasih buat Allah yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.